Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film permintaan para juragan, yaitu filmnya Jackie Chan. Film berjudul Drunken Master ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Wong Fei-hung yang bandelnya bukan main. Saking bandelnya, sang ayah yang juga seorang pendekar ternama bahkan tak kuasa mendidiknya. Film ini merupakan awal mula Jackie Chan menjadi sangat terkenal seperti sekarang. Dari film ini jugalah Jackie Chan jadi selalu dipercaya memainkan tokoh utama. Dan tak tanggung-tanggung, saking kerennya film ini, pembuat kartun Dragon Ball yang terkenal itu, Akira Toriyama, mengaku bahwa film ini banyak menginspirasi terbentuknya cerita Dragon Ball itu sendiri. Nah, jadi penasaran kan bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai akhir, tapi sebelumnya sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pendekar yang sedang berlatih kungfu sendirian. Dia adalah silangan besi Cheng Kouwei. Lalu, Cheng Kouwei kedatangan pendekar lain. Dia adalah Yin Tixin, si kaki halilintar. Yin Tixin dibayar oleh seseorang untuk membunuh Cheng Kouwei. Yin Tixin ini orang yang beradab, karena dia tetap izin dulu sama korbannya. Ya mungkin takut gak redo aja kali ya. Lanjut, akhirnya mereka berdua pun berduel. Dan beginilah jika pendekar lengan besi dan kaki halilintar bertarung. Pada akhirnya, lengan besi pun tewas. Selanjutnya, kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang belajar kungfu. Di sana ada Jackie Chan yang berperan menjadi Wong Fei-hung. Harap diingat bahwa Wong Fei-hung itu cuma namanya saja. Jadi, bukan seorang pendekar kungfu terkenal di era dinasti Qing. Nah, Fei-hung ini adalah anaknya guru kungfu. Secara otomatis, kungfunya juga bagus. Tapi dia ini bandel banget. Dia bahkan menjahili Kaisin, asistennya guru kungfu. Setelah aksi usilnya ketahuan, Kaisin dan Fei-hung pun bertanding. Walhasil, Kaisin pun dipermalukan di depan murid-murid lainnya. Usai latihan, Fei-hung dan teman-teman jajan cenil di pasar. Tak lama dari itu, mereka semua ditakjubkan dengan sesosok gadis cantik jelita pada masanya. Fei-hung sesumbar pada teman-temannya bahwa dia bisa mendapatkan ciuman serta pelukan dari gadis cantik itu. Dan Fei-hung pun melancarkan aksi liciknya. Mula-mula, Fei-hung pura-pura kelilipan. Dia minta matanya ditiupkan. Lalu, dia menakut-nakutinya menggunakan belut. Mengetahui hal itu, sang ibu pun marah dan menampar Fei-hung. Merasa tak terima juga, Fei-hung pun berkelahi dengan ibu-ibu ini. Ternyata ibu ini jago kungfu. Merasa dipermalukan, Fei-hung bilang dia hanya mengalah sebelum akhirnya pergi. Masih di pasar, di sisi lainnya, ada seorang bapak-bapak yang menawarkan batu giok pada seorang pemuda. Pemuda ini mengambilnya dan hanya memberikan sekeping uang receh. Merasa tak untung, bapak ini pun meminta kekurangan uangnya. Tapi pemuda ini malah marah. Dia ambil lagi uangnya dan batu gioknya dia pecahkan. Bapak ini mendesak minta ganti rugi, dan pemuda ini pun memberikan gantinya. Lalu tiba-tiba saja Fei-hung datang membelanya. Merasa menemukan pelampiasan, Fei-hung pun menghajar pemuda ini tanpa ampun. Di tempat lain, ayah Fei-hung, Wong Keiying, terlihat sedang menerima tamu. Ternyata dia sedang menjamu ibu-ibu dan gadis tadi. Ibu-ibu ini ternyata adiknya Wong Keiying, yang berarti bibi dan sepupunya Wong Fei-hung. Ketika melihat Fei-hung, ayahnya pun memanggilnya untuk menyapa bibi dan sepupunya ini. Wong Fei-hung juga baru pertama kali melihat wajah bibi dan sepupunya itu. Akhirnya, dengan terpaksa dia menghampirinya sambil membuang muka. Saat ditanya mengapa, Fei-hung beralasan salah bantal. Bibi pun berniat membantu mengurutnya. Tapi saat saling bertatapan, bibi kaget bukan main. Walhasil, bibi mengadukan kenakalan Fei-hung tadi pada ayahnya. Merasa malu, sang ayah pun memukulnya. Dan di waktu yang bersamaan, datanglah gerombolan Tuan Li bersama dengan anaknya yang babak belur pasca dihajar oleh Fei-hung di pasar tadi. Makin merasa malu akibat ulah anaknya, Keiying pun sampai tak mengakui Fei-hung sebagai anaknya lagi. Keiying bahkan berniat membunuhnya, tapi bibi menghalaunya. Bibi usul pada Tuan Li agar Fei-hung dihukum dengan 10 jurus saja oleh pihaknya, jangan oleh ayahnya. Maka dari itulah, Fei-hung pun bertarung dengan Chow, tukang pukulnya Tuan Li.
Tapi karena Fei Hung jago, alih-alih menghukumnya, yang ada malah tukang pukulnya Tuan Li juga babak belur olehnya. Akhirnya Tuan Li pun pulang dengan kekesalan. Namun Ke Ying masih sangat muak dengan Fei Hung. Karena sudah tak sanggup, Ke Ying pun berniat untuk menunjuk pengemis Sho agar melatih Fei Hung. Di malam harinya, Fei Hung kedatangan Tao sahabatnya. Tao mengingatkan Fei Hung agar berhati-hati, pasalnya pengemis Sho si calon gurunya itu terkenal kejam saat melatih orang. Mendengar itu, Fei Hung pun ketakutan. Dia akhirnya memutuskan untuk melarikan diri saja. Di tengah pelarian, Fei Hung yang lapar masuk ke sebuah restoran. Dia memesan makanan sebanyak-banyaknya. Usai makan, dia kabur secara diam-diam, tapi sayang aksinya ketahuan. Walhasil, tukang pukul restoran pun menghajarnya. Sebenarnya, Fei Hung sempat melawan, tapi karena dikeroyok, akhirnya dia pun kalah juga. Saat terlempar ke meja dan hendak dipukul, tiba-tiba saja ada kakek tua yang menepisnya. Si kakek minta pada mereka untuk menghentikannya karena kalau tidak, bocah ini bisa mati. Mereka tak menuruti kemauan si kakek. Walhasil, mereka pun menyerang si kakek juga. Setelah semuanya babak belur, Fei Hung dan kakek pun melarikan diri. Saat sudah aman, mereka berdua saling mengobrol. Kakek penasaran kenapa Fei Hung makan tapi nggak bayar, udah kayak gembel aja. Akhirnya, Fei Hung pun bercerita bahwa dia sedang kabur karena ayahnya meminta pengemis Sho yang kejam itu untuk melatih dirinya. Dan ternyata si kakek tua ini adalah pengemis Sho yang dimaksud itu. Mengetahui hal itu, Fei Hung pun lari terbirit-birit. Namun, pengemis Sho mengejarnya. Karena sudah dibayar ayahnya, maka dia merasa wajib untuk mengajar Fei Hung. Fei Hung menolaknya dan sempat melawan. Tapi pengemis Sho ini sangat hebat. Serangannya santai tapi mematikan. Singkat cerita, Fei Hung pun diseret ke rumah Guru Sho untuk melakukan latihannya. Dan benar saja, program latihan Guru Sho memang cukup menyiksa juga. Fei Hung yang banyak akal pun mengeprengnya. Dia pura-pura tenggelam. Guru Sho panik dan menghampirinya. Lalu, inilah yang terjadi selanjutnya. Fei Hung mengeringkan pakaiannya di suatu tempat. Lalu tiba-tiba saja Yin Tixin, si pembunuh beradab itu datang. Dia tak terima peti kayu miliknya diduduki Fei Hung. Fei Hung pun menjawabnya sambil nyolot. Walhasil mereka berdua pun bertarung. Yin Tixin bertanya siapa yang mengajari kungfu payah seperti itu. Fei Hung menjawab, sudah pasti ayahnya. Fei Hung benar-benar tak berdaya melawan Yin Tixin. Yin Tixin menyuruhnya untuk merangkak di bawah kakinya. Usai merangkak, Yin Tixin masih saja menendangnya. Saat mau pergi, Yin Tixin menyerahkan celananya Fei Hung. Dan saat hendak mengambil, Yin Tixin lalu membakar celananya itu. Fei Hung pun terpaku dan akhirnya pergi. Dia terus terbayang-bayang dengan kata-kata merendahkan dari Yin Tixin tadi. Fei Hung sadar cuma ada satu yang bisa menandinginya, yaitu Guru Sho. Walhasil, Fei Hung pun kembali padanya untuk berlatih bersungguh-sungguh. Meski kesakitan, Fei Hung tetap menjalaninya. Sampai suatu ketika, Fei Hung merasa capek banget. Dia minta istirahat dan mengajak jalan-jalan. Guru Sho pun menurutinya. Mereka berdua ke pasar main tebak-tebakan koin dalam mangkuk. Guru Sho yang hebat selalu berhasil menebaknya dengan benar dan mendapat uang banyak. Hingga akhirnya si kepala botak pun turun tangan. Mula-mula dia mengacak mangkuknya. Saat Guru Sho menebak dan mangkuk dibuka, ternyata koinnya tidak ada. Namun, mata Guru Sho lebih cepat. Koin itu rupanya disembunyikan oleh jari-jarinya. Saat sudah ketahuan, temannya pun tiba-tiba berteriak. Lantas, si Palbot pun membawa kabur uangnya. Tapi Fei Hung menghadangnya. Lalu, si Palbot mencoba menggertak bahwa dia menguasai jurus kepala besi. Setelah itu, pertandingan pun terjadi. Fei Hung menghadapinya dengan susah payah. Namun, pertarungan jadi lebih mudah saat Guru Sho memberikannya palu godam. Dan akhirnya si Palbot pun kalah. Usai jeda istirahat, Fei Hung lanjut latihan lagi. Tapi karena anggur Guru Sho habis, maka Fei Hung disuruh membelikannya dulu. Fei Hung pun kegirangan. Setibanya di restoran, Fei Hung makan banyak menggunakan uangnya Guru Sho. Fei Hung juga membeli anggur sedikit dan mengoplosnya dengan air biasa. Sementara itu, tangan Guru Sho gemetaran karena kurang asupan anggur. Tiba-tiba saja Palbot datang membawa tukang pukul. Dia adalah Raja Tongkat. Tak mau berkelahi, Guru Sho pun memperkenalkan dirinya saja, yaitu pengemis Sho. Mendengar nama itu, Raja Tongkat pun jiper dan berniat pulang. Tapi si Palbot melarangnya.
Melihat tangan kakek gemetaran, Palbot yakin bahwa dia bukanlah pengemis So asli. Walhasil, pertarungan pun terjadi. Guru So yang lemas meladeninya dengan susah payah. Dan di waktu yang tepat, Fei Hung datang dan langsung melemparkan kendi anggurnya untuk Guru So. Fei Hung pun ikut membantu, tapi karena dihajar juga, Fei Hung langsung menyuruh gurunya masuk ke dalam. Setelah itu, mereka kabur melalui jendela. Tak mendapati mereka di dalam rumah, Raja Tongkat pun meninggalkan mereka dan tempat itu. Di malam harinya, saat makan malam, Fei Hung meminta maaf atas tindakannya itu. Fei Hung juga meminta dilatih jurus yang sebenar-benarnya, bukan hanya disiksa, agar dia bisa membalaskan dendam Guru So yang tadi itu. Guru So memang berniat mengajarkannya jurus Dewa Mabuk, karena tak ada pendekar yang bisa melakukannya dengan benar kecuali Guru So. Dan keesokan harinya, Guru So pun mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Tak hanya satu, bahkan langsung 8 jurus Dewa Mabuk sekaligus. Mulai dari jurus Dewa Li, Dewa Lu, Dewa Jun, hingga Dewi Ho. Di lain tempat, Tuan Li memprotes tindakan Kei Ying yang menghasut warga setempat agar menolak menjual tanahnya pada dirinya. Adapun alasan Kei Ying menghasut warga dikarenakan dia tahu niat licik Tuan Li yang hendak menjadikan tanah itu menjadi tambang batu bara, yang mana itu bisa merusak lingkungan dan generasi penerus. Karena niat busuknya sudah terbongkar, maka Tuan Li pun mencoba menyogok Kei Ying dengan keuntungan 20%. Tapi dengan tegas, Kei Ying menolaknya, bahkan mengusirnya pergi dari rumahnya. Kemudian kita diperlihatkan Yin Tixin yang mengunjungi peti kayunya lagi. Di sana dia mendapat misi baru untuk membunuh Wong Kei Ying alias ayahnya Wong Fei Hung. Kembali ke Fei Hung, saat sedang berjalan pulang, Fei Hung melihat ada banyak orang di perguruannya Raja Tongkat. Fei Hung mengajaknya bertarung ulang. Raja Tongkat pun menerimanya. Walhasil pertarungan pun terjadi. Kali ini Fei Hung sudah sangat jago. Akhirnya, Fei Hung sukses membalaskan kekalahannya tempo hari itu. Lalu pulanglah Fei Hung ke rumah Guru So sambil membawa 2 gentong anggur dari tempatnya Raja Tongkat. Tapi Fei Hung tak mendapati gurunya di sana. Yang ada hanya sepucuk surat yang kurang lebih berisi tentang kalimat perpisahan. Fei Hung pun sedih sambil pulang ke rumahnya. Di lain lokasi, Kei Ying yang sedang mengajar kungfu tiba-tiba mendapat info dari seseorang bahwa Tuan Li sedang menggali tambang batu bara. Mendengar itu, Kei Ying pun marah dan diantarkan ke lokasi. Setibanya di sana, Kei Ying langsung diserang oleh kaki halilintar, yaitu Yin Tixin. Dan pertarungan pun terjadi. Kei Ying terlihat kewalahan melawannya, tapi untungnya Fei Hung keburu datang ke sana. Fei Hung menggantikan ayahnya sekaligus membalaskan kekalahan yang waktu itu. Lalu tiba-tiba saja Guru So datang. Dia ingin menjadi saksi untuk pertandingan hebat ini. Guru So memberi Fei Hung anggur agar mabuk, tapi Yin Tixin langsung menyerangnya. Fei Hung pun meminumnya secara nyicil. Setelah habis, Fei Hung pun mabuk dan mengeluarkan jurus mabuknya. Tapi Yin Tixin tangguh, dia belum tumbang sama sekali. Dia malah menyerang dengan jurus baru. Guru So pun menyemangati dan menyuruhnya untuk memodif sendiri jurusnya itu. Walhasil, Fei Hung pun menang dan menewaskan Yin Tixin. Ya, itulah tadi akhir dari film Drunken Master. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kali menggoda sepupu perempuan kita. Gimana filmnya? Lumayan kan? Ya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!